Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran jarak jauh, pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 1. Hari ini kita akan belajar tentang Aku Cinta Al-Quran. Oke, anak-anak? Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nah, anak-anak, selama 30 menit ke depan kalian akan ditemani dengan Ibu Dini. Nama lengkap Ibu Siti Dini Prihandini. Ibu bertugas di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah, Kecamatan Lemah Hungkuk, Kota Cirebon. Oke, anak-anak, apa saja nih yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari tema tentang Aku Cinta Al-Quran. Di dalamnya kita akan membahas tentang bagaimana melafalkan atau membaca kalimat basmalah. Yang kedua, kita juga akan melafalkan Quran surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7. Asyik ya? Yuk kita lanjutkan. Nah, sudah disiapkan belum nih alat tulisnya, buku catatan kalian, ya? Siapa tahu nanti ada hal-hal penting yang harus kalian catat, maka disiapkan alat tulis dan bukunya. Kemudian jangan lupa juga nih jurnal hariannya, boleh kalian siapkan ya. Kemudian jangan lupa ajak orang tua atau saudara yang ada di rumah untuk mendampingi kalian belajar. Baik, anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya jika kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Anak-anak boleh ikuti ya. Ikuti doa yang Ibu bacakan berikut ini sambil sama-sama kita berdoa. Oke. Bersiap doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa ini kalian bisa bertambah pengetahuannya dan pemahamannya terhadap materi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu. Ya, anak-anak, ternyata kondisi kita kali ini masih harus tetap belajar di rumah karena penyebaran virus COVID-19 belum mereda. Kalian masih harus tetap belajar dari rumah. Nah, anak-anak jangan kendor ya, jangan lemah, jangan bosan untuk selalu menerapkan 3M. Bahkan sekarang sudah 6M ya. Apa saja nih minimal 3M nih diterapkan. Kalian harus selalu memakai masker jika keluar rumah. Kemudian harus sering mencuci tangan. Yang ketiga, M yang ketiga adalah menjaga jarak, yaitu tidak berdekatan dan juga tidak berkumpul dengan banyak orang dalam satu waktu dan satu tempat. Nah, anak-anak, untuk kita membantu pemerintah mencegah penyebaran virus corona ini, kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita harus pandai-pandai menjaga diri kita. Bagaimana nih caranya? Ibu kasih tahu ya. Caranya salah satu atau ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang pertama, kita disarankan untuk selalu memakan makanan dengan gizi yang seimbang. Jadi jangan asal kenyang, tapi harus dengan gizi yang seimbang.
rajin olahraga, dan istirahat cukup. Hati-hati ya, kalau tidur jangan terlalu malam, karena sekarang belajarnya serba menggunakan HP, jadinya kebablasan tidur malam bermain HP. Jangan sampai seperti itu ya, pinter ya. Kemudian yang berikutnya sering cuci tangan nih, pakai sabun. Habis berkegiatan cuci tangan. Sebelum makan cuci tangan. Kemudian kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan supaya badan kita juga sehat jika lingkungan kita bersih. Untuk orang dewasa tidak merokok, kemudian minum air mineral 8 gelas sehari, tapi kalau ukuran anak-anak kurang dari 8 gelas tidak apa-apa, yang penting banyak minum air putih ya. Gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Makan makanan yang dimasak sempurna. Jangan masak daging dari hewan yang berpotensi menularkan virus corona. Nah, bila kalian merasa demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan ya. Oke, anak-anak. Selain tadi yang disampaikan, Ustazah atau Ibu punya tayangan tentang bagaimana cara kita mencegah virus COVID-19 berikut ini. Ini sebagai pengetahuan tambahan buat kalian. Yuk kita perhatikan sama-sama tayangan berikut ini. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mall, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih. Kalau makan, pasti copot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak darurat, mending di rumah aja selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Ya, baik anak-anak. Tadi pesannya, yuk jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, kita sudah menjaga dan sudah membantu para tenaga medis untuk mencegah penyebaran virus corona. Oke, semangat ya. Dari hal-hal yang tadi disampaikan, yang utama dan pertama anak-anak adalah kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, semua usaha sudah kita lakukan. Jangan lupa kita harus tetap berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat berjumpa lagi, dapat sekolah normal seperti biasanya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari bagaimana kita menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan, dan bagaimana mencegah penyebaran virus corona. Sekarang kita bersama-sama untuk mengawali pembelajaran ini dengan murojaah Quran surat Al-Fatihah dulu ya. Kebetulan materi kita kali ini juga adalah tentang Quran surat Al-Fatihah. Simak bersama dan ikuti ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sudah? Bisa ya kalian ikuti tadi Quran Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Insya Allah bisa semua. Karena surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sering kita dengar dan juga sering kita baca setiap kita sholat 5 waktu. Insya Allah semuanya sudah bisa ya. Baik, anak-anak. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pengamatan tayangan gambar, video, dan penjelasan guru, peserta didik dapat memahami pesan-pesan pokok Quran Surat Al-Fatihah dan melafalkan Quran Surat Al-Fatihah. Masya Allah, banyak sekali ya hal yang kita dapat dengan mempelajari Quran Surat Al-Fatihah ini. Yuk kita lanjutkan anak-anak. Anak-anak, Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengikuti Al-Quran, hidupnya tentu akan bahagia, dunia dan akhirat. Anak-anak tahu? Surah pertama dalam Al-Quran adalah Quran Surat Al-Fatihah yang tadi kita baca. Nah, Al-Fatihah ini anak-anak harus ya, wajib kita baca ketika kita sholat. Lafal pertama Surat Al-Fatihah adalah basmalah. Semua kegiatan hendaknya dimulai dengan membaca basmalah. Nah, Al-Quran juga adalah merupakan kitab suci kita nih, kitab suci umat Islam. Ya, Al-Quran itu ada 30 juz anak-anak dan 114 surat. Masya Allah, banyak ya. Surah pertama dalam Al-Quran adalah Quran Surah Al-Fatihah. Ayat pertama Surah Al-Fatihah adalah lafal basmalah. Ini nih, lafal basmalah ini kalimat yang sering kita baca ya di keseharian kita. Anak-anak pasti sudah tahu lafal basmalah seperti apa bunyinya. Tahu ya? Benar. Bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita juga hanya singkat membacanya Bismillah. Tapi lebih lengkapnya adalah lafal basmalah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Artinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masya Allah, dengan menyebut nama Allah Tuhan anak, jadi setiap kegiatan kita disarankan untuk senantiasa membaca basmalah, apalagi jika kegiatan tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang baik, maka semua akan bernilai ibadah. Ya, coba diulang pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya, mudah kok. Nah, anak-anak, kita harus senantiasa membiasakan membaca basmalah. Kapan saja ya kita harus membaca basmalah? Boleh enggak Bu, kalau di kamar mandi kita baca basmalah atau mengucapkan basmalah? Nah, supaya lebih jelas dan lebih paham, Ibu ingin memberikan tayangan seperti ini dulu ya. Kalian perhatikan, kalian simak baik-baik.
Anak-anak, dari tayangan tadi sudah kelihatan ya, kapan saja kita sebaiknya membaca basmalah. Nah, kapan aja nih jadi sebaiknya kita mengucapkan basmalah anak-anak? Ini dia, sebelum kita makan, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Atau lebih lengkapnya lagi bisa dengan membaca doa sebelum makan. Ya, membaca bismillah dulu, doa sebelum makan, maka insya Allah makanan yang kita makan akan berfaedah dan bermanfaat. Ya, kemudian apalagi nih? Sebelum berangkat sekolah, betul. Sebelum berangkat sekolah, ucapkan dulu basmalah. Jangan lupa salam, pamit kepada kedua orang tua. Minta doa kepada kedua orang tua agar ilmu yang kita dapatkan di sekolah bisa bermanfaat dan berkah. Apalagi ya anak-anak, sebelum masuk kamar mandi, betul. Tidak membacanya di dalam kamar mandi ya. Jadi sebelum masuk, saat di pintu kita membaca basmalah terlebih dahulu. Ibu, aku hafal doa sebelum masuk kamar mandi, itu lebih baik lagi. Tapi paling tidak, kalian membaca basmalah terlebih dahulu sebelum masuk kamar mandi, agar kita dilindungi dari gangguan jin dan syaitan, ya, yang ada di kamar mandi. Jadi, kalau sudah mengucapkan basmalah, insya Allah akan Allah lindungi. Ada banyak sekali ya anak-anak sebenarnya kegiatan yang kita bisa lakukan dengan diawali membaca basmalah. Coba, dapatkah kalian cari lagi kegiatan apa saja yang diawali dengan membaca basmalah? Banyak ya. Coba kalian cari ya nanti ya, apa saja yang bisa kita lakukan dengan sebelumnya membaca basmalah. Nah, sekarang anak-anak kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Kali ini kita akan melafalkan Quran Surat Al-Fatihah. Kalau tadi khusus kalimat atau lafal basmalah, sekarang kita akan melafalkan Quran Surat Al-Fatihah secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat 7. Sebelumnya, sebelum kita melafalkan Quran Surat Al-Fatihah, kita kenali dulu yuk Quran Surat Al-Fatihah itu apa sih? Ini dia anak-anak. Al-Fatihah artinya pembuka. Nah, maka dari itu surat Al-Fatihah adalah sebagai pembukaan Al-Quran. Ya, Quran surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Nah, orang Islam kita nih harus hafal Al-Fatihah anak-anak. Karena Al-Fatihah itu wajib dibaca dalam sholat ya. Yuk sekarang kita lafalkan surat Al-Fatihah ya. Lafalkan dengan baik dan fasih. Ini sudah Ibu tampilkan di sini. Kalian bisa ikuti bacaan setelah Ibu ya. Kita baca pelan-pelan supaya bacaannya tartil ya. Oke, kalian bisa ikuti ya dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikuti? Ayat berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, berikutnya ya. Ikuti ya, ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Berikutnya ayat keempat. Maliki Yaumiddin. Ya, ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pintar, ikuti lagi. Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Ayat terakhir, ayat ke-7, perhatikan baik-baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين. Ikuti. Iya, alhamdulillah. Bisa ya? Insya Allah mudah karena sering kita dengar dan sering kita baca. Sekarang yuk kita ulangi sama-sama, dilafalkan lagi dari ayat 1 sampai 7. Sekarang bersama-sama ya, tidak diberi contoh lagi. Dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Bisa ya? Pandai anak-anak semuanya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan acak nih ayatnya, kita lafalkan bersama. Kalian tebak ini ayat keberapa ya? Coba perhatikan baik-baik kalimat yang pertama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keberapa nih? Benar, ayat kelima. Sekarang yang berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat keberapa? Pintar, ayat kedua. Selanjutnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ini ayat keberapa ya? Ayat ke-7. Bagus sekali. Berikutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keberapa ini? Ayat ketiga. Benar. Maliki Yaumiddin. Ayat keberapa ini? Ayat keempat. Dua ayat lagi pintar. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau yang ini ayat ke-6. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang, ini pasti ayat ke-1. Bagus sekali. Hebat anak-anak, Masya Allah. Tadi sudah melafalkan, sudah menebak juga ayat keberapanya ya. Bagus, pintar anak-anak. Sekarang, anak-anak, kalian tahu tidak? Ternyata Quran Surat Al-Fatihah itu mempunyai faedah dan manfaat yang luar biasa. Jika kalian senantiasa membacakan Surat Al-Fatihah ini atau senantiasa membaca basmalah ini. Mau tahu dahsyatnya Surat Al-Fatihah? Yuk kita simak bersama tayangan berikut ini. Sarung, cek. Helm, cek. Engine, cek. Safety belt sudah terpasang. Are you ready, guys? Ready! Berangkat!
Ra, Tante jangan lompat. jangan goyang-goyang, Ra. Ra, jangan goyang-goyang. Wah, Aduh, sakit nih. Makanya Nusa jangan ngebut. Kepala Anta jadi benjol tuh. kamu pincol juga, Ra. Enggak. Benar juga kata Anta. Hah? Sebelum berangkat kita belum baca bismillah. Oh iya ya, tadi kita lupa. Oke, kalau gitu sekarang kita jangan lupa baca basmalah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, Masya Allah luar biasa ya dahsyatnya kita jika mengucapkan basmalah. Awali setiap perkara dengan basmalah agar amal tidak terputus dari Allah Subhanahu wa taala dan berlimpah keberkahan. Basmalah itu ringan dilakukan, mudah diucapkan, dan semoga pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita dapatkan. Seperti kisah Nusa dan Ara tadi, ya. Ayo, anak-anak, setiap kegiatan, setiap perkara yang kita lakukan selalu awali dengan basmalah karena dahsyatnya luar biasa. Tadi setannya langsung langsung pergi, kabur, langsung kalah karena kita senantiasa mengucapkan basmalah. Ringan dilakukan, mudah diucapkan, dan semoga pertolongan Allah senantiasa kita dapatkan. Oke anak-anak, kita sampai di akhir pertemuan kita kali ini. Sebelumnya kita buat kesimpulan dulu ya. Ayo, siapa yang tahu kesimpulannya apa saja nih yang sudah kita dapatkan dari materi tadi? Yang pertama, surat pertama dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Ayat pertama surat Al-Fatihah adalah lafal basmalah. Basmalah termasuk kalimat thayyibah ya, artinya perkataan yang baik. Makanya kalau kita membaca basmalah dahsyat nih akibatnya ya. Basmalah harus kita ucapkan sebelum memulai pekerjaan atau kegiatan. Dengan membaca basmalah, pekerjaan kita dinilai ibadah dan mendapatkan keberkahan. Orang Islam harus hafal Al-Fatihah, lafalkan dengan baik dan fasih. Itu dia kesimpulan kita pelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan, yang sudah kalian dapatkan, bisa menambah wawasan keilmuan kalian. Nah, sekarang untuk menguatkan pemahaman kalian terhadap materi tentang lafal basmalah dan Quran surat Al-Fatihah, Ibu berikan soal evaluasi berikut ini ya, yang bisa boleh menjawab. Pertanyaan pertama, apa nama lafal surat Al-Fatihah ayat 1? Namanya apa yo? Benar, namanya lafal basmalah ya. Yang kedua, bagaimana arti bacaan basmalah? Wah, gampang nih. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertanyaan ketiga, sebutkan 2 kegiatan yang dimulai dengan membaca basmalah. Apa saja? Ya, sebelum makan, sebelum berangkat sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana bunyi surat Al-Fatihah ayat kedua? Ayo, tadi sudah ya? Benar. Ayat kedua bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pinter. Pertanyaan terakhir. Apa ya hukumnya membaca surat Al-Fatihah saat sholat? Hukumnya wajib dibaca ya, jadi harus dibaca. Baik anak-anak, itu tadi evaluasi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian kalian ya. Jangan lupa ya, jurnal hariannya diisi nih. Kalian sudah belajar apa saja hari ini dan tentunya juga sudah membantu apa hari ini? Membantu orang tua kalian. Sudah ya, sudah membantu orang tuanya ya. Dan terakhir, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Stay healthy, stay safe. Tetap bantu orang tua kalian di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.